cuma ada evaporatornya saja. Nah, yang lain pada kemana? Sebelum lanjut video, seperti biasa bosku, jangan lupa dulu jumpa lagi kawan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Sepanjang masa nggak pernah pakai AC, dan untuk saat ini AC akan diaktifkan kembali. Saking lamanya dibiarkan begitu saja, evaporator penuh kotoran dan tanah, mungkin buat nanam padi pun bisa. Kondensor yang originalnya udah ambyar, rusak parah. Kita pakai kondensor yang lebih besar dan dipasang di depan radiator. Pada umumnya dia pasangnya di sebelah kiri depan roda ini. Kondensor originalnya agak kecil dan selang-selangnya pun ada yang sebagian masih dan ada sebagian yang sudah dipotong. Lanjut ke bracket kompresor udah sama sekali tidak ada, sama kompresornya pun nggak ada, mungkin udah dikiloin, tukar rokok sama yang supir lamanya. Ini ada mekanik dari Jerman juga ini, sorry bukan Jerman, Selat Panjang itu. Lanjut ya, ini ekspansi udah kita ganti ya, karena yang lamanya udah penuh dengan kotoran. Pipa yang di kondensor kita pakai 38, itu pakai flaring, oke, bukan o-ring ya. Ini bracketnya kita pun buat, platnya harus tebal, kalau tipis dia akan cepat patah. Untuk kabelnya kita akan perapikan, susun ulang lagi karena kabelnya sebagian ada yang hilang dan ada yang asal-asal jumper. Ini 24 volt, beda kalau mobil pada umumnya itu 12 volt. Lanjut cek bocor evaporator. Biasanya evaporator yang mobil-mobil lama itu tahan, semprot obat dulu hingga rata biar kotoran keluar semua. Evaporator mobil lama tahan anti bocor biasanya ini bos. Beda pada mobil-mobil yang di atas 2010, itu rata-rata 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah ada yang bocor. Kita kemarin pun Toyota Alphard udah pernah ganti juga evaporatornya tahun 2018, berarti udah jangka 2 tahun aja. Dan yang evaporator ini udah lumayan lama juga, ini kalau nggak salah tahun 90 atau berapa. Untuk bilasnya pakai air, jangan terlalu kencang airnya, karena kalau terlalu kencang ini sirip-sirip atau kisi-kisi evaporator dia pada tidur semua dan mengakibatkan hembusan angin itu kurang kencang. Oke, dibilas pakai sabun atau sampo, lanjut rendam ke air, nampak enggak ada kebocoran. Dipastikan ini tidak ada kebocoran, baru pasang balik. Ada box evaporator, blower, semuanya yang berhubungan dengan AC kita cuci juga. Busa-busa pun kita ganti dengan yang baru karena busanya yang lamanya udah lapuk semua. Ini evaporator yang kita udah cuci tadi, dan tinggal pasang balik. Ini di balik kardus itu karton ada kain, karena ini lapangan batu ampar, ini lumpurnya atau debunya itu tebal kali karena mobil ini hari-hari di pelabuhan. Untuk soal perakitan kabel ini nggak bisa dibahas dengan kata-kata, setidaknya kita harus ada bekal dulu, mana tahu plus mana yang min, jangan asal sambung aja ya bos. Lanjut, ini kita cuci ke selangnya, ambyar ini kawan kita satu lagi. Nah satu lagi mungkin agak pening dia, kita dalamnya kasih obat. Ini harus betul-betul bersih. Jika tidak bersih maka kompresor 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dia akan rusak lagi. Dan itu tanggung jawab siapa kalau bukan kita sendiri, karena ini barang yang kita ganti kan garansi 1 tahun. Harus dipastikan betul-betul bersih. Oke, dryer pun kita ganti juga. Ini pipa 38 yang dari kondensor itu kita udah pasang. Ini ada kawan satu kita juga dari Medan, dia kalau nggak salah Siantar atau mana, supir lintas Sumatera, lagi nyeting apa mungkin. Oke, lanjut ke pembersihan dulu ya ini ya.
Ini agak lama pengerjaannya, mungkin hampir 2 hari atau 3 hari. Sama aja kita pasang kosong, ini cuma ada evaporatornya saja, yang lain udah pada hilang semua. Oke, ini kita obat buat sendiri. Mungkin kalau yang jual-jual di toko itu ada namanya AC flash atau semikal, biasa orang panggilnya apa namanya. Ini udah merokok, dia keluar asap. Asap ini tidak berbahaya. Oke, kita pegang dulu itu asap, nggak berbahaya kan. Intinya harus bersih. Oh ya, untuk kawan di sini dari mana aja ya? Admin pengen tahu ini. Kemarin ada yang dari Sulsel, terus Jawa, Cilacap, Banjarnegara, entah kemana lagi. Ini posisi bracket kita udah las sendiri ya. Untuk cara lasnya pun mudah lah. Platnya tebal, kita kasih juga setelan panbelnya. Panbelnya ini pakai B. Lanjut ke pemilokan ya. Nah, ini kompresor Sanden 508, dan itu di pulinya ada tulisannya itu puli B. Dan ada orang yang ngatain biasanya puli V, M, Z, A, B, C, banyak kali itu. Intinya satu lah, bukan PK. Oke, nampak sendiri ya. Oh ya, bracket yang kita buat tadi itu jangan langsung pasang, ini semprot atau dipilok, dicat, harus warna terserah selera ya. Bagusnya sih hitam. Kegunaannya untuk apa? Biar nggak cepat karat. Nunggu kering baru kita pasang setelannya ya. Setelannya ini kita beli, bukan buat. Oke, buat nggak bisa lah. Kalau untuk kelas-kelasnya kita yang buat. Mungkin setelannya ada kok yang ada yang jual ketengan itu. Oke, pasang setelannya ini. Kalau tanpa setelan itu susah kali. Untuk masangnya pun mudah, nggak begitu repot. Baut agak ketat. Oke, lanjut ya. Dibiasakan nonton sampai habis biar nggak gagal paham. Kita putar-putar dulu. Oke, normal. Orang baru pasti masih normal lah, terkecuali second kan, kita harus ekstra ceknya. Lanjut ke pemasangan. Ini baut 3 dulu, semuanya baut kita pakai 5. Harus betul-betul ketat karena getaran mesin ini luar biasa. Kalau untuk carry, untuk EPV, Grand Max dan sebagainya itu getarannya nggak begitu besar. Ini kalau nggak salah 6 piston atau 8 piston, kita kurang paham juga. Untuk kompresornya 508 karena dia bersilinder 2000 ke atas. Ini kita kompresor mau pasang, tinggal pasang. Oke, fanbelnya pakai B. Ini cara buat bracketnya harus center ya, atau lurus itu antara puli mesin, puli setelan fanbel sama kompresor. Dia kalau nggak lurus kok apa, fanbelnya cepat putus, atau bahkan kompresornya itu sendiri cepat rusak karena tarikannya nggak seimbang. Sambil nunggu semuanya siap, ngukur-ngukur selang aja. Selang ditandain dulu ya, jangan asal langsung press. Ini kita udah tandain, lanjut ke press. Ini ukurannya ada yang setengah, ada yang 58. Kalau 38 jarang lah ya. Kalau 38 dia pakainya pipa bukan karet. Ini kita pressnya pakai alat yang biasa aja, sederhana, nggak begitu canggih. Yang penting pressnya bagus. Oke, lanjut. Ini pengisian oli kompresornya dari baut tengah ini yang 17. Untuk pengisian olinya biasanya minim 100 cc sampai 140 cc. Kalau cuma cuci evaporator saja atau katakanlah servis,
perlu ditambah 40 cc aja itu udah cukup. Kemarin ada yang nanya-nanya ukurannya berapa, olinya pakai apa. Ini untuk Sanden 508, cara ngisi olinya di baut tengah itu. Ini cara aku, beda ya. Jangan disamakan sama bengkel-bengkel lain karena pengerjaannya mungkin beda, tapi sistemnya sama. Intinya dingin dalam kabin. Ini fan belnya B udah kita pasang, udah kita setel juga, ukurannya standar. Kencang jangan terlalu kencang, longgar jangan terlalu longgar, ntar berbunyi mendesah. Pipa yang kita press sudah siap pasang. Lanjut cek dulu ya, jangan asal-asalan. Kabel pun kita cek juga. Oke, untuk cara isi freon, cek bocor, oli kompresor atau apa, kita udah upload ribuan kali itu ya. Dan ini hasilnya udah oke. Termistornya atau kompresornya udah mulai shut off, udah normal. Ini kompresornya pun panas. Jika kompresornya dingin, dia kemungkinan besar kebanyakan oli. Ukuran segitu aja cukup. Dan ini yang kemarin kita ganti termistornya ya bos. Cara ganti termistornya udah kita upload 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ini pipa-pipa udah lumayan oke. Letak kondensor di depan radiator. Ini ada dryer. Dicek juga saat kepala naik selangnya ada benturan atau gesekan. Saat turun juga kepala kontainernya ini ada gesekan atau tidak, itu harus dicek ya. Oke, semua udah siap, tugas kita udah selesai. Tinggal besok kita ada lagi pasang baru. Posisi kompresor lagi shut off, centerpiece nya dia berhenti, nggak berputar. Oke. Ya, untuk kawan di sini terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.